Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu hayat dan ilmu bumi. Pada pembahasan kali ini tentang lingkungan dan ilmu pengetahuan. Nah, kita semua ini mendiami bumi dengan ragam hayati dan proses fisik yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Keterkaitan ini memiliki hubungan dengan berbagai disiplin ilmu, keterampilan, dan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ilmu biologi, kimia, ilmu bumi, geografi berkontribusi sebagai bukti ilmu dasar. Ilmu politik, ekonomi, komunikasi, dan seni membantu memahami bagaimana orang dalam mengelola sumber daya, bersaing untuk sumber daya, dan mengevaluasi dampak terhadap masyarakat. Nah, dari gambar yang ada di slide ini, apa yang Anda pikirkan dari gambar ini? Di sini tampak suatu ekosistem yang berada di laut, berupa ikan-ikan laut, terumbu karang, dan ekosistem-ekosistem penunjang lainnya. Tentu dari sini kita bisa memahami problem yang terjadi adalah penangkapan yang berlebihan, sehingga ikan-ikan itu semakin terancam populasinya. Hal itu perlu kita kaji, kenapa ikan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan seberapa cepat populasi ikan tersebut bisa mengembalikan sesuai jumlah populasi yang ideal pada ekosistemnya. Nah, terkadang juga ada hubungan dengan antropologi dan religi, yaitu adalah alasan kenapa ikan tersebut harus ditangkap maupun dikonsumsi. Nah, ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu sosial hanya dalam melihat suatu ekosistem perikanan itu sangat penting dalam penentuan kebijakan, penentuan bagaimana cara mengelola itu semua, menentukan langkah-langkah konservasinya. Nah, sehingga gambar di samping ini merupakan penurunan hasil lakukan ikan. Nah, apa gagasan yang bisa Anda berikan terhadap fenomena ini? Oke, pada bagian 2, tema umum pada lingkungan. Ini sering sekali kita mendengar kualitas air bersih, kualitas udara, dan perubahan iklim. Dan problem-problem selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk melambat, sumber pangan yang semakin terbatas, serta pendidikan yang tidak merata. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang semakin menipis. Industrialisasi menyebabkan cadangan air bersih semakin sedikit karena daya tampung air di tanah itu semakin hilang kemampuan tampungnya. Kualitas udara akibat polusi yang semakin sulit untuk dikendalikan, dan dampaknya pada perubahan iklim. Pertumbuhan penduduk melambat itu terjadi paling kerasa itu di China. Kebijakan satu keluarga satu anak sudah dicabut karena secara sensus China mengalami pelambatan pertumbuhan, sehingga itu berpotensi bahaya terhadap kelangsungan negaranya. Serta sumber daya alam yang tidak terbarukan itu semakin menipis karena dieksploitasi terus-menerus. Batu bara, minyak bumi, gas, karena kebutuhan akan industrialisasi, sehingga sumber daya tersebut semakin habis. Kalau kita melihat dari gambar ini, kita melihat fenomena perubahan iklim akibat konsentrasi dari gas rumah kaca, yaitu gas CO2, yang naik drastis dari 280 ppm 200 tahun lalu menjadi 400 ppm pada 2019. Ini kenaikan pada musim dingin, projected winter temperature increase, yang terjadi pada perairan-perairan di dunia maupun di daratan-daratan
Asia, Eropa mengalami kenaikan. Air bersih, hal ini menjadi permasalahan kritis di abad ini. Tidak kurang dari 1,1 miliar penduduk bumi kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Air yang terkontaminasi menjadi penyebab utama lebih dari 15 juta orang mati. Dan proyeksi tahun 2025 akan ada 3/4 penduduk memiliki kesulitan akses air bersih. Kualitas udara pada negara industri seperti China dan India, khususnya daerah Beijing dan Delhi, perumahan orang kaya sudah memasang penyaring udara untuk tempat tinggal. Kenaikan kematian akibat kanker terjadi di banyak area. Lebih dari 2 miliar metric tons dari polusi udara, tidak termasuk karbon dioksida, bertambah setiap tahun. Ini fenomena yang terjadi pada negara-negara berkembang, negara-negara industri, serta populasi manusia. Ternyata proyeksi perubahan populasi manusia hingga 2050 tampak terjadi fenomena pertumbuhan yang melambat. Bahwa dunia ini mengalami regenerasi yang melambat, pertumbuhan bayi yang semakin sedikit. Semuanya turun ya, maupun negara berkembang, negara maju maupun negara ya, baru berkembang seperti Indonesia juga mengalami tingkat pertumbuhan yang melambat. Dampak dari ini semua yaitu tentu kelaparan dan makanan. Karena pada abad modern ini produksi makanan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi. Tetapi akses yang tidak merata persebaran produk makanan tersebut, 850 juta orang kekurangan nutrisi dan 60 juta orang menghadapi kesulitan makan akibat cuaca, politik, dan perang. Pada saat ini juga 2/3 dari lahan pertanian mengalami penurunan kualitas tanah. Pada sektor pendidikan, informasi dan pendidikan, saat ini akses informasi semakin mudah sehingga berbagi ide dan ilmu menjadi lebih cepat. Hal ini meningkatkan perhatian terhadap masalah lingkungan, perusakan hutan, dan polusi. Kenaikan akses informasi juga mampu menolong jaminan pendidikan yang diharapkan menjadi langkah awal terlepas dari kemiskinan. Semakin mudahnya jaringan internet, mudahnya akses dan informasi, kita lebih mudah dalam mengakses pendidikan. Dari sisi sumber daya alam, bahwa biodiversity loss atau keragaman yang punah pada 100 tahun ini ada 800 spesies punah dan 10.000 spesies terancam punah. Konservasi hutan dan cagar alam, meski perusakan hutan tetap ada, tetapi mengalami pelambatan kerusakan. Sumber daya laut merupakan sumber daya alam tak tergantikan, memberikan banyak nutrisi dari ikan, tetapi terjadi penurunan tajam dari produksi perikanan untuk berbagai jenis ikan komersil. Apa yang dihasilkan dari laut itu memang selalu bisa terbarukan, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan sumber daya dari laut. Energi, 80% energi yang digunakan di negara industri bersumber dari bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, faktor manusia dalam perkembangan ilmu lingkungan ini yang akan nanti kita bahas pada pertemuan topik-topik ilmu hayat dan ilmu bumi. Kita melihat suatu ekosistem, suatu gambar di sini, sapi dengan habitatnya yaitu rerumputan, memakan rerumputan, lalu fotosintesis yang terjadi pada pohon merubah CO2 menjadi oksigen, carbon capture atau penangkapan karbon yang terjadi di bumi ini, dekomposisi nutrisi, ya, limbah-limbah dari kotoran-kotoran sapi menjadi nutrisi, terdekomposisi menjadi suatu nutrisi untuk tumbuhan. Water purification yang terjadi di sungai-sungai, ada fenomena bakteri-bakteri yang bisa menjernihkan air yang tercemar. Oke, saya rasa pada topik ini, perkembangan ilmu dan lingkungan, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.